Jumat Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abbas Langaji MA dengan tema urgensi sertifikasi halal dalam membangun ekonomi keumatan. Imam Salat Jumat Al-Hafidh Haji Ahmad Muzakir Abdurrahman LCMA. Imam kedua Al-Hafidh Haji Martomo Malaing SQMA. Muadzin pertama Al-Ustadz Haji Saiful Anwar SPDI dan muadzin kedua Al-Ustadz Ilham Mahmudin SPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi saf di depan yang masih kosong dengan rapi, dan bagi yang membawa HP atau sejenisnya agar menonaktifkannya, dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usi nafsi wa iyyakum bima wassa bihi rabbul alamin haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan bagi umatnya dalam segala hal, termasuk dalam mencari rezeki yang halal dan menganjurkan untuk mengkonsumsi hanya yang halal, bukan dari sisi zat atau fisiknya saja, namun juga halal dari cara perolehannya. Melalui mimbar Jumat ini, saya mengajak kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara implementasi nyata dari ketakwaan kita adalah mengonsumsi makanan halal dan ikut menyosialisasikan program pemerintah terkait sertifikasi halal dan labelisasi halal pada semua produk yang akan dikonsumsi. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan status dan tanggung jawab umat Islam dalam menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi manusia dan kemanusiaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Klausa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas menunjukkan pujian yang tinggi kepada umat Islam. Predikat umat terbaik ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, karena mereka memikul misi agung untuk menyebar kebaikan dan memberikan manfaat kepada manusia dan kehidupan. Terkait kebermanfaatan terhadap kemanusiaan dan kehidupan sebagai indikator khair umat tersebut, saya memulai khutbah ini dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Bahwa di sekitar kita ada banyak barang sisa pakai atau barang yang sudah tidak kita pergunakan, mulai dari perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, perangkat mesin, dan lain-lain.
sebagian karena masa pakai yang sudah berlalu atau karena sudah tidak lagi berfungsi seperti sedia kala, disimpan atau dibuang, yang selanjutnya kita sebut sebagai sampah. Sebagian sampah tersebut ada yang masih bisa diperbaiki, direparasi, didaur ulang menjadi barang bentuk lain. Karena banyaknya barang yang sudah tidak berguna di sekitar kita, maka sampah pun menggunung. Meskipun demikian, ternyata gunungan sampah itu justru menghidupkan banyak orang, mulai dari petugas kebersihan, pemulung, dan seterusnya. Dari situ tampak bahwa ternyata sampah masih bermanfaat bagi kehidupan, bahkan menjadi sumber penghidupan. Ilustrasi yang kedua, barangkali di teras rumah kita ada pot bunga. Untuk dapat ditanami bunga, maka pot itu diisi dengan tanah yang subur, biasanya dari kompos, kotoran hewan, pupuk kandang, tanah sisa bekas pembakaran, tanah dari galian got, dan lain-lain. Dari tanah tersebut kemudian menjadi sumber kehidupan bagi kembang dan tanaman hias yang ditanam di atas pot itu. Dengan media tanah yang kotor, yang boleh jadi menjijikkan itu bagi sebagian orang, kembang yang awalnya hanya sehelai daun dan berharga murah, akhirnya menjadi bunga yang tumbuh subur dan berharga mahal, bernilai ekonomi tinggi. Dari dua ilustrasi sederhana tersebut, sekarang mari kita introspeksi diri masing-masing. Sebagai makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi predikat fi ahsani taqwim, sebaik-baik performa. Apakah kita sudah memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan negara? Bila jawabannya tidak, maka sekarang kita harus mengakui bahwa ternyata kita tidak lebih baik dari sampah dan tidak lebih mulia dari tanah pengisi pot bunga di teras rumah kita. Bukankah sebagian sampah masih bisa direparasi atau didaur ulang sehingga menjadi layak fungsi kembali? Bukankah gunungan sampah menjadi sumber penghidupan belasan ribu bahkan puluhan ribu warga masyarakat? Bukankah tanah kotor, pupuk kandang, kompos, dan sebagainya bisa memberi penghidupan bagi para pengusaha tanaman hias dan karyawannya? Manusia sebagai makhluk yang berpotensi mulia nilainya ditentukan oleh kemanfaatannya bagi hidup dan kehidupan, sehingga ukuran kebaikan seseorang adalah seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada kehidupan dan kemanusiaan. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, khairun nasi ampauhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Salah satu aspek kebermanfaatan umat Islam adalah dalam konteks industri halal, yaitu menyosialisasikan program pemerintah terkait sertifikasi halal. Ikhwan muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sengaja Hatib mengaitkan kebermanfaatan pribadi muslim dengan sertifikasi halal ini karena sebagian kita belum memberi perhatiannya maksimal. Padahal mengkonsumsi makanan halal merupakan ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran secara eksplisit menegaskan firman Allah, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki Allah yang telah dikaruniakan kepadamu, dan syukurilah nikmatnya jika kamu hanya menyembah kepadanya semata-mata. Dalam ayat lain dikatakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah rezeki halal yang dan lagi baik dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Dengan ayat tersebut tegas bahwa mengkonsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat Islam dan bukti ketaatan terhadap agamanya serta ketakwaan pada Tuhannya. Konsekuensinya, setiap muslim harus memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap produk yang akan dikonsumsi.
untuk mengerti dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi itu halal, dan cara yang paling mudah adalah dengan mengecek apakah produsennya telah bersertifikat halal atau belum. Apakah produk itu berlabel halal atau belum? Sertifikat dan label halal tersebut memberikan informasi sekaligus jaminan bahwa bahan-bahannya, pengolahannya dapat dipastikan dari lingkungan dan sistem produksi yang bersih dan terjamin bagi kesehatan. Ikhwan muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai masyarakat muslim yang hidup di Indonesia, kita sangat bersyukur karena negara kita memberikan perhatian yang begitu besar terhadap aspek kehalalan produk yang dikonsumsi oleh warganya. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap persoalan halal semakin hari semakin menunjukkan sisi yang menggembirakan, terutama karena didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menetapkan kewajiban sertifikasi halal dan pemasangan label halal pada setiap produk. Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Sesuai amanat undang-undang tahun 2017, pemerintah telah membentuk lembaga bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Kemudian terbit peraturan pemerintah yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2019. Jamaah Jumat yang berbahagia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan jaminan kepada masyarakat muslim selaku konsumen bahwa setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalannya ditetapkan. Adanya jaminan ini akan memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat sebagai konsumen. BPJPH sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar di tengah dan dikonsumsi masyarakat benar-benar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Ikhwan muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sertifikasi halal harus menjadi salah satu perhatian para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Karena dengan demikian berarti dapat menyediakan produk yang halal, aman dan sehat. Dengan sertifikasi halal, pelaku UMKM yang berjumlah sekitar 65 juta unit dapat memastikan bahwa produknya diakui sebagai produk halal dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan sertifikasi halal tersebut. Sertifikasi halal juga dapat membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara luas ke seluruh dunia, karena sertifikasi halal diakui secara internasional sehingga dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar. Lebih dari itu, sertifikasi halal dan labelisasi halal sekaligus memberikan keuntungan kepada pelaku usaha yang non-muslim, khususnya produk-produk yang akan dipasarkan luas dapat menjangkau negara-negara di luar Indonesia, karena negara-negara berpenduduk muslim atau produk yang akan dikonsumsi masyarakat muslim dimanapun. Dengan tampaknya manfaat sertifikasi halal bagi pengusaha dan konsumen secara tidak langsung memberi kontribusi nyata dan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi umat Islam Indonesia. Ikhwan muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai bagian dari umat ini, kita harus memberi manfaat kepada sesama muslim dengan menanamkan keyakinan bahwa produk halal adalah simbol kebersihan dan kualitas tinggi. Betapa tidak, setiap muslim yang akan mengonsumsi suatu produk melihat ada label halal, maka dengan sendirinya menghilangkan keraguan untuk memperdagangkannya atau mengkonsumsinya, karena produk halal adalah kebutuhan semua umat manusia. Mari kita dukung cita-cita mulia ini yang selain implementasi perintah agama sekaligus bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepatuhan kepada regulasi negara.
Sebagai bagian dari umat Islam Indonesia, mari kita bersama-sama menyosialisasikan program sertifikasi halal ini, karena sejatinya hal tersebut berdampak nyata pada peningkatan ekonomi umat. Betapa bermanfaatnya kita sebagai pribadi muslim bila melalui lisan kita, melalui media sosial kita, atau melalui jaringan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil peran dalam sosialisasi sertifikasi halal ini. Dengan kesadaran mendukung sertifikasi dan labelisasi halal serta ikut menyosialisasikannya, berarti kita ikut menciptakan kehati-hatian dan menghindarkan umat Islam dari kemungkinan mengkonsumsi barang yang status hukumnya tidak jelas. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima hazal mala amin halalin am min haramin. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli di mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Dengan ikut menjadi bagian dari sosialisasi program sertifikasi halal, sekecil apapun peran kita, maka sejatinya kita sudah membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bukan manusia sampah. Kita lebih baik dari tanah kompos dan pupuk kandang, sebagaimana dalam ilustrasi yang Hatib kemukakan pada awal khutbah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irgaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali masabihul gurar. Ayuhan nas ittaqullaha min simil lagwi ful habar wa antahu an manahakum anhu wa zajar. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'ati khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim mujibu dawa ya kadil hajat ya zal jalali wal ikram. Allahumma ansur man nasaraddin wahzur man hazaral muslimin wajal baldatana has Indonesia aminatan mutmainnah wa sairi buldanil muslimin amma tajri fi kitabuka wa sunnatu rasulika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.